Suatu hari di sebuah rumah yang sangat mewah hidup seorang nenek bernama Dana Laksmi, sang perintis usaha kue manis yang sekarang menjadi bisnis besar dan juga orangnya sombong. Lalu anaknya Tijori yang kini memegang perusahaan dan sangat patuh pada ibunya yang menikahi wanita bernama Punam yang diperlakukan seperti pembantu karena bukan dari keluarga orang kaya, dan juga suaminya Dana Laksmi yaitu Kanwal yang hilang ingatan akibat terjatuh dari tangga saat membaca puisi. Always living in dreamland. Dan pria kotak-kotak ini adalah Rocky, anak dari Tijori dan Punam yang sangat gemar dengan menari serta membaca puisi dan merasa kalau dirinya adalah lelaki paling keren di muka bumi ini. Tapi ayahnya sangat tidak suka dengan hal menari atau baca puisi karena hal itu dianggap hanyalah untuk seorang pecundang, sedangkan Rocky adalah penerus dari perusahaannya yang tidak pantas dengan hal itu. Punjabi of the year. Lalu saat puncak acara tiba di mana MC sedang membajatkan puji dan syukur, si kakek Kanwal malah terpana oleh seorang ibu-ibu di seberang yang dianggap kalau itu adalah Jamini, mantan kekasihnya. Karena kejadian itu, akhirnya mereka semua memanggil dokter dan heran kalau selama ini kakek Kanwal tidak pernah berbicara, tiba-tiba menyebut nama Jamini tanpa henti, yang akhirnya dokter memutuskan untuk menyuruh Rocky mencari tahu tentang Jamini, siapa tahu hal itu bisa mengembalikan ingatannya. Lalu keesokan harinya Rocky bersama temannya ialah Vicky menemukan sobekan foto di buku diari milik kakeknya dan tertulis sebuah alamat di sana. Rocky pun langsung mencarinya di Google dan ternyata data yang keluar hanyalah tentang cucu perempuannya ialah Rani, seorang pembawa acara berita ternama. Rocky pun langsung pergi ke kantor Rani, tapi di atas ternyata Rani sedang mewawancari seorang politisi yang tidak peduli dengan banyaknya pemerkosaan yang terjadi di India, bahkan menganggapnya sepele. Sedangkan Rani yang sangat peduli tentang kesetaraan dan kesejahteraan seorang wanita, dia pun akhirnya menyecar politisi itu yang membuatnya marah dan pergi. Lalu Rocky dan Vicky yang terlihat oleh orang-orang seperti debt collector, mereka pun masuk ke ruangan Rani dengan tatapan jatuh cinta pada pandangan pertama, sedangkan Rani yang tidak fokus dengan badan Rocky yang kotak-kotak. Akhirnya mereka duduk dan Rocky memberitahu tujuannya kemari adalah untuk mempertemukan kakeknya bersama nenek Rani sesegera mungkin karena mereka adalah mantan kekasih dan sekaligus untuk membantu pemulihan ingatan kakeknya. FaceTime, right? Oh iya, dan orang ini namanya Somen, co-produser yang di friendzone sama si Rani. Lalu Rani kembali ke rumahnya di mana dia tinggal bersama ibunya bernama Anjali, seorang profesor sastra Inggris paling senior di Universitas Delhi, dan ayahnya bernama Chandon, seorang guru tari tradisional yang membuka kelas privat di rumahnya. Lalu ini dia, Nenek Jamini, seorang pecinta puisi dan menyukai lagu-lagu India kuno yang sedang menyiapkan makan malam. Confabulation. Lalu Rani memberitahu pada neneknya tentang seorang pria bernama Kanwal yang ternyata membuat nenek Jamini akhirnya membuka kotak lamanya dan menceritakan pada Rani kalau dahulu dia sedang berlibur mengunjungi museum puisi. Saat itulah dia bertemu Kanwal karena kesukaannya sama dengan Jamini yaitu adalah puisi. Akhirnya Jamini merasakan bertemu belahan jiwanya. Namun kenyataannya mereka berdua sudah menikah dan memiliki keluarga masing-masing yang akhirnya kisah itu pun harus kandas dan Rani pun langsung memberikan potongan gambar itu. Kita tinggalkan nenek Jamini dan Rani sejenak. Di sini kakaknya Rocky ialah Golu sedang dijodohkan dengan seorang pria. Namun karena postur tubuh Golu yang tidak sesuai seperti di foto, akhirnya di sepanjang obrolan pertemuan ini hanya membahas ke hal-hal yang menyehatkan dan tentang diet saja. Dan perjodohan itu gagal lagi di mana sudah sebanyak 50 kali dan Golu sudah bersumpah kalau dia tidak akan menurunkan berat badannya. Dan keesokan harinya Rani tiba-tiba menghubungi Rocky untuk mengajaknya bertemu. Betapa senangnya Rocky karena Rani seperti mengejar cintanya juga. Akhirnya Rocky dengan keanehannya mengajak Rani untuk bertemu di arena gulat yang kebetulan tempat itu adalah milik kakek Vicky dan sekalian menghadiri sebuah perayaan di sana. Sesampainya di sana, Rani memberitahu pada Rocky kalau neneknya ingin bertemu dengan kakeknya, di mana hal ini membuat Rocky pun sangat senang. Namun karena keadaan kakeknya yang susah untuk kemana-mana, akhirnya Rani memutuskan untuk datang ke rumah Rocky bersama keluarganya. Lalu saat Rani akan pergi, Rocky menahannya karena aksinya untuk menari di perayaan ini akan segera dimulai. What, Chumka?
Tibalah hari di mana Rani bersama keluarganya di rumah Rocky dengan keadaan kikuk karena neneknya Rocky terbakar api cemburu. Akhirnya kakek Kanwal keluar dan mereka bertemu lagi setelah sekian lama. कैसे हैं आप? My husband. Nenek Jamini mencoba menyebutkan bait-bait puisi saat mereka bersama dan setelah kakek Kanwal merespon, namun ayah Rocky yang tidak senang dan ingin menjaga perasaan ibunya, mereka pun langsung diusir secara halus. Tapi di luar Nurul, kakek Kanwal malah berdiri sambil bernyanyi yang membuat semua orang bengong dan Nenek Jamini pun langsung menyaut nyanyiannya seakan-akan mereka seperti sedang jatuh cinta lagi. Lama-lama mereka berdua pun sampai adu bibir. Setelah itu Rocky kembali mengunjungi Rani dengan alasan kalau neneknya mengirim hadiah, namun padahal dia bermodus kalau ingin menemui Rani dan mendekatkan diri dengannya sambil merencanakan pertemuan nenek dan kakeknya secara diam-diam. तू क्या है यार? Coming back to Dan tentunya pertemuan diam-diam itu pun berjalan lancar, begitu juga dengan mereka yang memanfaatkan momen itu untuk PDKT bahkan sampai jadian. Lalu Nenek Jamini yang mengetahui kalau Rani dan Rocky sudah semakin dekat, dia pun iseng menanyakan tentang hubungan mereka. Namun entah kenapa Rani masih menganggap kalau dia dengan Rocky bukanlah tentang cinta. Good night. Good night. Keesokan harinya Rocky yang mengetahui kalau hari ini adalah ulang tahun Rani, dia pun menjemputnya sepulang Rani kerja dan membawanya ke tempat yang sudah dia siapkan untuk memberinya sebuah kejutan. Hellos and welcomes. Namun saat Rocky memeluknya dengan penuh kasih sayang, Rani yang masih kebingungan dengan hatinya apakah dia juga mencintai Rocky atau hanya nafsu semata, dia pun meminta Rocky untuk segera mengantarnya pulang dengan alasan keluarganya sudah menunggunya. Tak hanya sampai di situ, Rocky mengajak Rani ke tempat yang lebih indah yang sudah dia persiapkan dan di sana Rocky mencoba melamar Rani, namun Rani menolaknya karena hubungan antara mereka hanya berdasarkan nafsu saja dan Rani tidak memiliki perasaan apa-apa pada Rocky. Mendengar hal itu, Rocky sangat sakit hati dan dia dengan segera mengakhiri hubungan mereka. Ditambah Rocky merasa kalau dirinya sangat bodoh karena sudah menyimpan cincin ini selama berhari-hari hanya untuk momen di hari ini yang artinya Rocky benar-benar mencintai Rani. Namun sialnya mereka kepergok oleh nenek dan ayahnya Rocky yang sudah mengetahui tentang hubungan mereka dan perselingkuhan antara kakek Kanwal dan Nenek Jamini. Alhasil Rocky dimarahi habis-habisan oleh ayah dan neneknya karena perbuatannya membantu kakek dan neneknya Rani berselingkuh dan juga tentang hubungan mereka. Sedangkan Rani yang terus mencoba menghubungi Rocky namun nomor WA-nya sudah diblokir, akhirnya dia mengambil tugas untuk meliput di luar negeri. Tapi bukannya fokus bekerja, di sana Rani malah dihantui terus oleh sosok Rocky yang sangat mencintainya. Rani akhirnya memutuskan untuk segera kembali pulang menemui Rocky, namun karena sudah tidak ingin lagi berhubungan dengan Rani, Rocky pun kabur untuk menghindarinya yang membuat Rani harus mengejar mobil Rocky. Ya, wanita jika sudah dilanda cinta memang kadang-kadang menjadi gila dan setelah mereka berdebat kalau hal itu akan membuat mereka berdua celaka, Rani dengan lantangnya membungkam Rocky dan langsung menyatakan cinta pada Rocky sambil berlutut untuk menembaknya kembali. Setelah balikan, Rocky mengajaknya untuk menikah, namun karena perbedaan budaya di antara keluarga mereka yang sangat bertolak belakang, Rocky mempunyai ide untuk bertukar tempat selama 3 bulan dengan tujuan jika mereka berhasil adaptasi maka pernikahan pun akan terjadi dan jika tidak berarti belum jodoh. Lalu Rani pulang dan mencoba untuk meyakinkan kedua orang tuanya agar menerima Rocky di sini selama 3 bulan, namun respon kedua orang tuanya kurang baik ditambah nenek Rani yang menanyakan tentang ujung dari hubungan Rani mau dibawa kemana. Akhirnya Rani sambil marah menjawab kalau hubungan mereka akan berhasil dan tidak akan seperti yang dialami oleh Nenek Jamini. Sedangkan di rumah Rocky, padahal ayahnya sudah marah, Nenek Dana Laksmi tiba-tiba menyetujui permintaan Rocky untuk menerima Rani di sini dengan mudahnya sampai ayahnya pun kebingungan. Namun saat di belakang ternyata Nenek Dana Laksmi mempunyai alasan dia tidak ingin Rocky memberontak karena hanya dia satu-satunya pewaris kerajaan bisnisnya, namun nenek jahat ini mempunyai rencana akan membuat Rani tidak betah selama 1 minggu. Dan hari pertukaran posisi pun terjadi.
सामने रह दस दे दूरी है क्यों ये कह गए कईयां ना वैरी है मैं ले जू कोई गैरी है नी तू मेरी हो जा पूरी है तू फायर baby baby. Di hari pertamanya, Rani yang datang telat untuk berdoa pagi benar saja dia pun diperlakukan sini seperti di sinetron-sinetron yang membuat Rani akhirnya mengatakan kalau dia tulus mencintai Rocky dan meminta agar diperlakukan seperti keluarga dan bukan sebagai tamu. Tapi bukannya mendapatkan respon yang baik, nenek Rocky memberitahu kalau ini pertama kalinya mereka melanggar aturan dengan menerima orang asing untuk tinggal selama 3 bulan. Sedangkan di rumah Rani, Rocky yang merasa bahagia karena dia akan tinggal di rumah Rani dengan so asiknya dia pun memberikan pelukan ke semua orang yang padahal itu membuat mereka semua tidak nyaman. Bahkan Rocky berdoa pada foto yang dia kira adalah leluhur Rani, padahal itu hanya foto seorang pahlawan. Kembali pada Rani, dia pun diam-diam memberikan rajutan hasil neneknya untuk kakek Kanwal dan Rani pun mulai beradaptasi di rumah Rocky yang dimana saat malam hari Rani tidak sengaja mendengar suara indah dari ibu Rocky dan merasa kalau kebiasaannya di rumah ini hanya seperti pembantu. Akhirnya Rani mengatakan padanya kalau melayani hanya bersifat satu arah maka artinya sama saja seperti perbudakan. Good night. Lalu kembali pada Rocky yang terbangun oleh suara ayahnya Rani yang sedang latihan tari. Dengan polosnya dia melaporkan pada nenek Jamini kalau ayahnya Rani sedang kerasukan. Tapi nenek Jamini langsung menyuruhnya duduk. Dan di saat ibu Rani menawarkan kopi padanya, Rocky pun malah salah paham kalau dia akan dilayani. Akhirnya mereka memberitahu kalau di sini semuanya dikerjakan sendiri. Lalu selama pertukaran posisi, Rocky dan Rani mempunyai kebiasaan untuk melepas rindu mereka yaitu di lift kantor Rani. Kembali ke rumah Rocky, Rani yang mengetahui kalau Puna mempunyai bakat bernyanyi, dia pun dengan sengaja memancingnya untuk bernyanyi. Dan benar saja Puna melepaskan bakat terpendamnya sehingga mereka bertiga bernyanyi sambil menari bersama. Tapi setelah itu tiba-tiba Nenek Dana Laksmi datang sambil mengomel karena suaminya tidak ingin minum obat dan kebiasaannya menyuruh Punam untuk melakukan itu. Rani pun langsung bergegas melakukannya. Di sisi lain, Rocky yang terus memaksa untuk mengantar ibu Rani berbelanja, akhirnya dia pun mengajaknya pergi dan ternyata mereka mendatangi toko BH. Thoda classy type. Tapi karena Rocky merasa jijik dengan berbelanja pakaian dalam, dia pun mendapatkan pelajaran dari ibu Rani kalau benda ini dipakai oleh semua wanita di seluruh dunia termasuk ibu, nenek, dan adiknya. Maka untuk apa merasa jijik karena hal ini normal dilakukan oleh wanita. Lalu saat keluarga Rocky sedang melakukan rapat dengan para pegawainya karena sahamnya menjadi anjlok akibat iklan mereka yang memang benar-benar sudah ketinggalan zaman, Rani yang tidak sengaja menonton iklan itu pun menyetujui kalau iklan ini sudah tidak relevan dan dia memberi saran kalau di zaman sekarang seharusnya laki-laki juga bisa melayani wanita. Mendengar itu semua manajer pun setuju dengan sarannya tapi tidak dengan Dana Laksmi dan Tijori. Akhirnya mereka membuat voting dan ternyata benar saja saran Rani pun menjadi viral. #1 viral trend all India. Lalu di acara tunangan Vicky yang dihadiri oleh keluarga Rani dan Rocky, amarah Dana Laksmi pun terpancing ketika melihat kakek Kanwal mencium tangan nenek Jamini dan saat itulah nenek Rocky mengumumkan kalau hari ini mereka semua akan dipersembahkan sebuah tarian tradisional dari ayah Rani. Merasa terpanggil sebagai seorang seniman, ayahnya Rani pun langsung memperlihatkan tarian tradisionalnya. Namun ternyata para penonton semuanya mentertawainya karena tariannya seperti seorang wanita yang membuat Rani merasa kalau ayahnya sudah dipermalukan secara tidak langsung. Setelah acara beres, Rocky meminta maaf dengan atas apa yang terjadi dan ayahnya Rani bilang tidak apa-apa karena dari dulu dia sudah sering diolok-olok oleh orang lain, bahkan ayahnya sendiri menentang kalau dia tidak boleh menari karena seperti seorang pecundang. Namun yang menguatkannya selama ini adalah ibunya sendiri ialah Jamini yang selalu mendukung kebahagiaannya. Mendengar itu Rocky sangat malu pada dirinya sendiri karena dia adalah pecundang terbesar yang tidak pernah memperjuangkan kebahagiaannya. Ialah dia juga sangat suka dengan hal menari, namun Rocky tidak punya nyali untuk menghadapi ayahnya. Dan sekarang Rocky memutuskan untuk merubah hal itu dengan cara mengikuti kelas tarian milik ayah Rani.
Semenjak saat itu, Rocky mulai belajar tentang caranya masak sendiri, bahkan menghargai pakaian dalam wanita, dan Rani yang berhasil mendorong Golu bekerja di perusahaan tempatnya bekerja karena memiliki bakat keuangan yang sangat hebat. Lalu ibunya Rocky yang semakin percaya diri untuk bernyanyi di depan orang-orang hingga Rani pun merekamnya dan menjadi viral. Akibatnya Poonam sampai terpilih untuk mengikuti audisi acara menyanyi pada hari Sabtu nanti. Bukannya senang mendengar itu, Poonam malah ketakutan dengan tanggapan suaminya nanti, namun Rani meyakinkan Poonam kalau dia harus menjadi diri sendiri dan berilah kesempatan untuk merasa bahagia dengan apa yang Poonam suka. Lagi-lagi Golu dipaksa untuk dijodohkan dengan pria yang kurang menarik ini. Akhirnya Golu memperlihatkan bakat menyanyinya agar mereka pun ilfil dan pergi. सो गई गुपचुप गुपचुप गुप गुपचुप गुपचुप चुप गुपचुप गुप गुपचुप 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 गुप. Hasilnya Golu pun ditampar oleh neneknya karena terlihat seperti sengaja melakukan itu semua. Namun Golu di sini mulai membantah semua ambisi nenek dan ayahnya tentang perjodohan yang selalu dipaksakan padanya, dan dia pun memberitahu kalau dia sudah keterima di tempat kerjanya Rani dan mulai sekarang Golu akan menikah dengan pria yang dia cintai. Melihat itu, Poonam mulai termotivasi untuk pergi audisi, dan Rani yang mengetahui itu, dia pun memberikan semangat padanya. Lalu singkat cerita, nenek dan ayah Rocky akhirnya menghadiri undangan acara tahunan yang selalu dibuat oleh keluarga Rani. Tapi di sana mereka tidak percaya kalau Rocky menari bersama ayah Rani yang seketika merubah raut wajah mereka. Ditambah Rani yang ikut menari bersama Rocky, akhirnya Dana Laksmi dan Tijori pun pergi, di mana membuat Rocky harus mengejar mereka. Dan parahnya di sini Tijori memarahi Rocky dengan cara memaki semua keluarga Rani dan merendahkannya, yang di mana Rani mendengar itu pun sampai naik pitam. Tapi Rocky juga tidak terima atas perlakuan Rani terhadap ayahnya karena dianggap tidak sopan. Akhirnya mereka pun bercekcok dan Rani pun memutuskan hubungan mereka. Sesampainya di rumah, Rani masih terus marah-marah sampai kedua orang tuanya pun tidak didengar. Namun nenek Jamini memberinya fakta kalau selama ini almarhum suaminya itu lebih parah dari ayahnya Rocky, di mana dia sering sekali memukul dirinya dan ayahnya Rani karena sangat patriarki. Namun Rani harus bisa melihat kalau ayahnya sangat berbeda dibandingkan kakeknya. Begitu juga dengan Rocky yang sangat berbeda dengan ayahnya. Sedangkan di kediaman Rocky, mereka yang sedang memarahinya, Poonam malah sibuk mengoprek remote yang ternyata dia menyalakan TV, di mana ada dirinya sedang bernyanyi di ajang pencarian bakat, dan hal ini pun memicu kemarahan Tijori karena dianggap sangat memalukan. Untung Rocky menahannya dan dia mengatakan kalau dia bersama ibu dan kakaknya akan meninggalkan rumah ini dan mendoakan semoga Tijori hidup bahagia di rumah yang megah bersama kesombongannya. Namun kakek Kanwal tiba-tiba memanggil Tijori dan mengatakan jangan pernah memecah keluarga dan... Papaji? Papaji? Where Papa? Papaji? 1 second! Ya, kakek Kanwal pun tidak terselamatkan. Lalu saat acara pemakaman berlangsung, nenek Jamini dan keluarganya pun datang untuk mengucapkan salam perpisahan yang terakhir pada belahan jiwanya. Sambil dilanda sedih karena semuanya menjadi kacau, akhirnya ayah Rocky datang untuk meminta maaf pada istrinya yang akan pergi. Poonam pun langsung mengeluarkan unek-unek yang sudah puluhan tahun ia pendam dengan mengatakan kalau dia bersama ibunya tidak layak untuk dihormati. Dan saat nenek Dana Laksmi membentak Poonam, tiba-tiba Tijori membentak ibunya untuk pertama kalinya dan mengatakan kalau selama ini dia sudah dibesarkan menjadi orang yang sombong. Dan Tijori pun berjanji akan melakukan yang terbaik untuk mendapatkan pengampunan dari Poonam. Lalu beberapa bulan kemudian, Rani dikagetkan dengan kedatangan Tijori dan Poonam di rumahnya, dan Tijori yang kini sudah sadar dan berubah menjadi lebih baik, dia pun meminta maaf pada Rani, dan Poonam pun meminta Rani untuk menikahi Rocky karena dia sekarang sedang menunggunya di luar. Hey, aja meri gaadi mein baith ja, aja meri gaadi mein baith ja, aja meri gaadi mein baith ja, aja meri gaadi mein baith ja. Ya, mereka pun direstui dan akhirnya menikah. Namun nenek Rocky hanya memberikan surat permintaan maaf dan memberikan resep rahasia miliknya pada Rani. Dia pun tidak menghadiri acara pernikahan cucunya karena sudah terlalu malu. Dan cerita pun tamat.
Gimana filmnya menurut kalian, seru nggak? Mereka tuh berasal dari keluarga yang beda banget, di mana si Rocky dari keluarga tradisional yang konservatif, sementara si Rani dari keluarga modern dan berpendidikan, tapi mereka buktikan kalau cinta bisa menyatukan dua dunia yang berbeda. Maka dari itu, jangan takut mencintai seseorang yang berbeda latar belakang selama kalian saling memahami, karena cinta tidak melihat latar belakang. Saya Bah mewakili seluruh jajaran instansi di alam semesta pamit undur diri. Jangan lupa subscribe.